Anjing. Mantap. Kita akan bahas culture Culture apa sih? Nikah Batak nggak perlu tadi. Tadi lu bilang gitu, Dit. Enggak. Tadi Ini lu aja bilang gitu. mau bahas ini aja. Itu bener lah lu. Bener itu bener. Gue mendukung lu 100% itu. Itu kan karena lu nggak adat, Pot. Lah, Kenapa menurut gue nikah Batak gak perlu pot? enggak kan Adit yang ngomong tadi. Enggak, karena ngomong lu- gitu. Karena lu juga Nggak setuju. adat bukan nikah Batak. Gue- Nikah adat lah. pakai adat. Bahkan acara acara resepsi biasa pun sebenarnya nggak perlu. Coba tuh bayangin. Sampai segitunya, Bro. Kayaknya itu yang bakal gue terapin kayaknya yang itu tuh. Lah ya iyalah. Apa? Lu ngapain dari Nggak dulu ada ada dan Hawa, resepsi. mana ada resepsi anjing mau undang siapa? Keluarga doang. Hantu. Manusia Kenapa? pertama. Lu gak pengen ada resepsi? Ya karena Adam dan Hawa nggak ada resepsi. Iya. Anjing Adam dan Hawa gak menikah Adam juga. dan- Goblok anjing. Adam dan Hawa nggak kerja di startup. Ada Nggak punya utang. Adam dan Hawa Jadi nggak tenang. nikah, dia Ya udah. langsung ngifs. Oke, manusia di Enggak tahun yaudah manusia Susah banget manusia ya. di tahun 20 Emang Adam dan Hawa ngis. manusia di tahun 20.000 sebelum Masehi gimana? Kaki lu Pep, tolong lah Pep. Ini 6 juta, 10 juta. Kenapa? Ini merahnya banget. Ya udah kalau Nah. bukan Adam dan Hawa manusia di 20.000 sebelum Masehi nikahnya gimana? Nggak ada. Enggak ada Mereka resepsi. nggak ada nikah tau? Lah, Nih, lu mau tau nggak? Lu mau tau nggak? Konsep pernikahan itu, Siapa? gue pernah baca konsep Di pernikahan. mana sumbernya yang lu lupa itu? Gue lupa. Tapi nih, nggak pernah. Nggak pernah ada sumber. Enggak, tapi gue pernah baca. Gue lupa di mana. Emang selalu lupa Tapi anjir. gini, konsep pernikahan itu baru muncul ketika manusia mulanya bercocok tanam. Hah? Bercocok tanam. Karena gini, konsep pernikahan itu kan muncul Revolusi industri berarti. bukan lah Mas, jauh sebelum. kan bercocok tanam. Bercocok tanam tuh Nanam padi cuy. nanam padi mulai Oke. dulu kan orang ini kan mengembara kan. Oh ini bukan bercocok tanam istilah ya Mas? Bukan, Bukan. anjing bercocok Beneran, tanam ngewe anjing. lu kira. Wah kan emang iya bercocok Bukan tanam ini kan. bercocok tanam yang beneran Oh, yang mulai beneran. menanam tumbuh-tumbuhan buat Oke. dimakan. Hmm. Dulu jauh sebelum itu mungkin di zaman pas masih Nabi 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 Adam. Nabi Adam anjing. Nabi Adam. Adam kan pertama. Iya. pas zamannya si Nabi Adam lu jangan membawa gua Nggak. keluar dari ini nih, gua emosi nih. Mana ada Adam Nabi. Adam dan Hawa itu Adam. dia mungkin masih memburu karena apapun yang kamu makan di apa namanya di ladang apa sih? Di lahan. Gambut. Lahan ini bisa kamu makan. Nah, tapi anyway, balik ke konsep pernikahan itu baru muncul ketika konsep bercocok tanam tuh muncul. Kenapa? Karena pada saat konsep bercocok tanam muncul, orang-orang itu mempetak-petakan ini punya gua. Ini punya gua, ini lahan gua, ini lahan lo, ini tanaman gua, ini tanaman lo. Sehingga terbentuklah masyarakat di mana cewek, oh ini punya gua, bukan punya lo lagi. Jadi disitulah baru muncul pertama kali konsep pernikahan bahwa ketika gue udah memiliki lo, artinya gue udah menikah sama lo udah jadi bagian properti gue. Mengikat. Gitu, mengikat. Itu teori apa atau? Ada bukunya, ada. Teori siapa? Tapi kan konsep pernikahan paling pertama kan si laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan akan Betul. bersatu dengan Ya, istrinya. Itu ditulis sama Musa loh, dan untuk itu pada menjadi saat dia satu. menceritakan Adam dan Hawa. Hmm. Ditulis sama Musa, berarti zaman Musa. Zaman Musa kan ini penulis kitab Musa kan Kejadian udah, Musa kan udah ini. Udah bercocok tanam. Udah lah. Sapi gembala domba anjing, sapi domba, Iya domba kan? sapi. Menggembala udah bercocok tanam. Jadi bercocok tanam tuh artinya lu udah, kalau menggembalakan artinya lu udah tahu metode kalau si sapi ini bisa digemukkan, bisa dikembangbiakkan. Kalau dulu tuh berburu, konsepnya berburu. Nah itu menarik. Nah, apa Kalau nih? konsep berburu itu manusia yang mana? Nah, Zaman kapan? Nah itu nggak pernikahan terus habis itu konsepnya udah tahu begitu. dah, Terus Terus? diacarain nggak? dah. Di acaranya itu enggak, itu balik lagi ke adatnya masing-masing, ke Ya, culture-nya masing-masing. Ini sumbernya nggak kredibel. Inilah anjing. kalau sumber nggak kredibel. Penjelasannya pun nggak bisa diterima. Kan pasti kan ada Asal usul, asal bukan, usul. enggak, dia kan menjelaskan konsep pernikahan. Ah. Terus habis itu pasti ada penjabaran dong, dan ada Lalu ini di elaborasinya Gemini dulu, dong. Gemini. LGBT dulu ya. Kan Boleh, elaborate boleh. dong pasti dong. Pasti kan yang nulis esai itu atau yang nulis
tema itu pasti kan mengelaborasi tuh. Dari situlah turun ternyata pernikahan itu harus begini bla 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 gitu maksud gua. Tapi kan pada akhirnya kan konsep pernikahannya itu adalah untuk urusan administratif dan materialistis dong, berarti kan Enggak administratif permasalahan apa? Resepsi lahan. mah resepsi enggak administratif. Loh, bukan konsep pernikahan. Oh, pernikahannya. Kenapa dia harus menikah kan? Oh, ya, karena biar Karena kan- tercatat ya. Kan administrasi lahan. Ah. Yup, lahan punya siapa biar nggak dipatok, terus yang cewek pasti ngikut ke laki-laki yang punya lahan itu kan. Iya. Makanya menikahlah mereka gitu kan. Ya. Nah, bener nih bener. Jadi awalnya kalau di masyarakat kuno emang di zaman Mesopotamia dan Mesir kuno pernikahan itu digunakan untuk mengatur warisan, bener, untuk membagi ini punya gua, ini punya lo, sama. Nah, tapi dengan adanya perkembangan agama di abad pertengahan muncullah mulai gereja mulai ngontrol pernikahan. Terus era Yunani sama Romawi pernikahan juga cuma terbatas. Nah, tapi pada saat mulai gereja masuk baru dibikin tuh adat istiadatnya. Lo harus bikin kayak gini, harus ada tanda salib, mungkin kayak gitu. Mulailah perkembangan pernikahan modern. Nah, baru kayaknya ke replicate ke beberapa adat istiadat, karena termasuk Hindu juga dibilang Hindu mempengaruhi cara pernikahan tuh di Hindu, kewajiban spiritual karena ada dharma di situ, gitulah gitu. Dharma Pongrekun. Enggak, Dharma doang. Habis itu lagunya banyak. Masuk ke era pernikahan modern. Gitu. Satyaku kubaktikan Sumpah Pramuka. agar jaya Indonesia. Nah itu Terus resepsi gimana? Kalau emang orang tolol doang yang bikin resepsi sebenarnya. wajib. Lu tolol berarti lu resepsi. Betul, termasuk gua. Kenapa? Karena kan intinya kan lu bersatu. Ya. Nih, lu bersatu, lu tapi diberkati sama Tuhan. Itunya gue setuju di situ. Gue udah stop sampai situ. Ngomong sama mama lu. Berjanji ya di Sama depan Lah, Tuhan ya. iyalah. Kan Sama mama. itu kan sebenarnya Sama juga mama. gara-gara gereja kan. Coba Iya. kalau nggak ada gereja institusi gereja itu, ibaratnya. Kalau nggak ada institusi gereja Katolik nggak ada HKBP cuy. Kalau konsep poligami udah ada dari Anjing, dulu. bahaya banget ini. Poligami udah ada. Dari zaman kuno itu udah ada belum? Udah ada. Apakah poligami? Karena kan dari awal kan kita tadi bilangnya kontrak mengikat. Berarti di situ nggak ada yang mengatur boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5. sejarah poligami coba Pep cari Pep sejarah poligami Pep. Di Alkitab itu nggak ada ngomongin itu suatu hal yang salah cuy. Oh ya udah, Bener cuy. Ya cuman kan moralnya sekarang kan udah beda. Kita kan hidup di perjanjian baru. Mana yang udah Kalau dari disatukan nggak boleh dipisahkan oleh Bukan. manusia. Intinya Banyak dong. konteksnya begini bro. Zaman dulu itu Tuhan gak ngatur masalah perpoligamian. Intinya lu gak boleh 10 hukum Taurat, gak Iya. boleh lu langgar itu Oh, doang. itu patokannya. Di situ kan sebenarnya menurut gue secara sekilas membahas untuk tidak berpoligami sebenarnya, karena di nomor 10 itu kan Jangan mengingini sesamamu. Salomo aja punya 1000 istri, gitu nggak bermasalah bro. Salomo anjing kagak kena HIV ya dia. Enggak lah. Zaman dulu belum ada HIV anjir. Sebenarnya ada tapi nggak di ini aja. Iya, nggak itu kan dinamain aja. karena kan itu nggak dibisnisin, nggak dibisnisin itu. Konspirasi baru lagi itu nanti nyambung ke makanan dan sebagainya bro. Febri persen waktu itu mau ngomongin makanan dah. Kalau poliandri sama nggak? Kagak Sama ada, nggak? coy. Kok kagak Nggak boleh ada? itu. Kalau itu dilarang karena kan zaman dulu patrilineal. Tapi sekarang kan boleh. Kagak ada cuy. Kalau poligami kan slotnya 4 Lu istri kuotanya. Istri zaman perjanjian lama aja. Di kitab kita yang banyak membahas tentang orang Israel dan adat istiadatnya dan peraturan-peraturannya yang dituliskan dalam kitab imamat. Imamat itu kan kita paling membosankan cuy. Karena isinya peraturan-peraturan doang. Oke. Nah itu tuh kagak boleh lu istri tuh banyak banget. Wanita tuh banyak lah dijegal. Bukan dijegal sih bahasanya, ya banyak diatur. Nggak boleh itu. Lebih ke patrilineal lah.
Karena ke laki-laki. Jadi poliandri ya gak bisa. Istri itu nggak boleh lah. Apalagi lu ketemu sama laki-laki lain. Kalau Itu. kalau FFM Anjing. Apa tuh FFM tuh? Friends. kira kan nyebutnya FFM apa MMF? Apa sih friend? Trisam. Goblok lu. Bego. Female male goblok. Gitu, Ngerti gua. kan istilahnya gitu. Tapi bahkan LGBT juga udah ada di zaman Dulu. Lot anjing. Apa tapi istilahnya Sodom dan LGBTQ Gomora. sama LGBTQ istilahnya apa dulu? Iya istilahnya LGBT. Guy. Guy? Apa guy? Oh situs. Guy anjing. Nah gitu jadi lu nggak masalah cuman di perjanjian baru itu kan mungkin yang menuliskan kenapa kita satu doang bolehnya itu gara-gara kan Yesus bilang kan ngerubah tuh jangan mengingini Sesamamu. itu dipertegas lagi bahkan kalau lo memikirkan tentang perzinahan ya lo memikirkan perempuan lain dalam pikiran lo aja nih itu lo udah berzina udah dosa. Makanya Tapi ada sebenarnya zina mata sudah gitu ya. diatur dari awal sebenarnya. Ketika Maksudnya? Yesus Tuhan ngasih Hawa melalui tulang rusuknya Adam, which is harus satu sama satu. Betul. Konsep poligami itu sebenarnya udah diatur di situ. Sekarang gini, gimana manusia bisa jadi sebanyak itu? Antara Adam dan Hawa setiap hari menghasilkan anak. Kenapa manusia Ah. banyak? Ngewe lah. Lu kalau baca ya, lu kalau baca kitab Kejadian ya, lu kalau baca kitab Kejadian, lu Dulu juga itu mereka tuh saling jadi anaknya Adam dan Hawa karena bisa sebanyak itu dan gue pernah nanya ini ke dulu ya pas lagi ngapain ya gue ya Apa sih kayak itu? enggak gue pernah nanya ke pendeta tuh kenapa nggak terjadi incest gitu Nah, kan terus ditanya karena dulu manusia masih murni gue itu gue masih nggak masuk logika sih sebenarnya di gue karena lu benar-benar langsung cetak langsungnya Allah katanya kayak gitu. Oke. Tahu gua. Enggak Ya, masuk itu bener. Enggak masuk. Tapi gini maksud gua gini. itu benar. Maksud gua gini kan Adam dan Hawa dua nih. Iya. Terus jadinya Kain dan Habel. Iya. Cowok semua tuh Dua-duanya. dua-duanya. Nah, gimana caranya bisa sampai Punya keturunan 9 miliar sekarang? 9 miliar masih di bumi 8 miliar ya. 8 miliar belum menuju 9 miliar. dan berapa persennya Lu kalau menguasai baca kitab dunia lagi. setengah anjing. Tolol Baca padahal. kita di TikTok sih lo. Gini nih. Gimana? Lu kalau Tahu. baca setiap ada penjabaran keturunan maka lahirlah anak laki-laki dan perempuan. Maka lahirlah anak laki-laki dan perempuan. Yang ditulis itu sama Musa. Musa itu cuman dari manuskrip yang ada. Dia tulis ulang. Anak cowoknya doang kan. Manuskrip yang ada itu. Ya lu tahu emang itu sedetail itu kan enggak. Mungkin sedetail itu ditulis sama Musa. Tapi info yang dia terima pasti kan nggak mungkin. Musa ke Adam itu berapa ribu tahun bro. Nah Iya. lu pikirin ya, yang dia tahu nama-namanya itu kan nggak mungkin ditulis semua. Kalau semua ditulis yang dari keturunan dari Adam dan Hawa sampai Musa ditulis semua di Alkitab. Alkitab kita udah segini anjing. Segini Alkitab kita di segini. Isinya Diisi semua namanya. isinya struktur Nah iya. Makin gak dibaca lah itu. Makin gak dibaca itu. grafis. Jadi silsilah. Nah iya. Makanya kan dibilang. Kitabnya anjing gak laku, gak ada yang beli. Bahkan nih Dit, manusia pertama aja yang disebut manusia pertama nih. Lu di Alkitab kalau lu baca nih kitab Kejadian, itu Kain itu menikah dengan anak-anak manusia. Lu bayangin siapa? Kain itu diusir gara-gara membunuh Habel. Ya. Pembunuhan pertama. Pembunuhan pertama yang tercatat Alkitab, bukan di bumi. Nah, pembunuhan pertama yang tercatat di Alkitab dari anak-anak Tuhan yang lahir dari ciptaan Tuhan lah. Dia itu diusir, diasingkan. Nah, diasingkan itu dia itu tetap beranak pinak dan beranak cucu. Dari mana? Nah, Habel itu meninggal, nggak meninggalkan keturunan. Mati dia nggak meninggalkan keturunan. Ada Set penggantinya, ya kan? Set bisa menikah dari mana? Bisa menghasilkan keturunan. Nah, Dari mana tuh? Adam dan Hawa Dari laut menikahlah dengan
beranak anak-anak laki-laki dan perempuan. Itu yang dicatat sama Alkitab, Kain, Habel dan Set doang. Ya. Nah, apakah Hawa itu istri sah lah Adam ya? Apakah Adam mempunyai cewek-cewek lain yang mungkin sebagai gundik? Alkitab tidak mencatat itu. Berarti ada kemungkinan benar, ada kemungkinan ada. Ada kemungkinan, tapi ini disclaimer ya, ini hanya teori. Karena manuskrip lainnya gua tahu tuh udah adakah dipublikasikan atau ada yang meneliti atau enggak, gua nggak tahu. Gua nggak tahu sekali lagi. Tapi kan tetap ada kemungkinan yang tercatat. Cuman kita mengamini. Intinya apa? Adam tuh menikah sama Hawa, udah selesai, bukan sama Joni. Gitu doang. Yang salah kan LGBT. Nah, kalau lu punya banyak istri, perjanjian lama dan Tuhan tidak mengatur itu, bro. Orang Tuhan bilang aja beranak pinak dan beranak cuculah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu kan. Beneran kejadian penuhilah bumi, penuh banget ini bumi sekarang. Karena yang diciptakan pertama menurut gambar Tuhan adalah manusia laki-laki, Adam. Makanya dari dulu sampai sekarang garisnya garis laki-laki yang dipakai, dan itu dipakai hampir di semua adat istiadat di bumi. Belum ada patrilineal. woman super woman, belum ada dulu. Belum ada. Hawa super Itu Belum ada anjing orang. Nah, Feminis Feminis juga belum ada dulu Iya, feminis. feminis. Belum ada itu. nah gitu. Dan lebih mengerikannya lagi, yang sebenarnya harus ditelaah adalah manusia pertama itu, bro. Kenapa? Adam. Manusia fisik, Ah. manusia apa? Yang disebut pertama itu tuh manusia apa sebenarnya? Di biologi aja kita pelajar Pithecanthropus erectus itu jauh sebelum Homo sapiens. Nah, apakah Adam itu Homo sapiens pertama? Nah, yang Pithecanthropus erectus sama yang lain-lainnya, nah itu manusia dari mana? Dari mana itu? Nah, Dari mana kira-kira? Ada opsinya nggak? Ada pilihannya? Kira-kira dari mana terus itu, Buat? Ada, Apa dari mana? ada the great disaster yang semua itu mati. itu ada. Apa dari mana? Di kitab itu ada banyak pencatatan penulisan tentang Kalau kata gua, jatuhnya Lucifer. oh ya, Oh iya dong. Kan ceritanya itu kan ada di Daniel, ada di kitab mana Wahyu. jatuhnya Lucifer ya. Karena kan dia kan kalau kata orang-orang kebanyakan kan tidak mau meng-acknowledge si Adam. Karena dia apaan sih, dia aja nggak punya kekuatan gitu kan, sombong lah si Lucifer ini. Si bintang fajar ini dijatuhkan lah dia ke bumi. Dia membawa sepertiga malaikat di Malaikat. bumi. Lah, terus jadi apa mereka di bumi itu? Jadi hantu gentayangan? Kan enggak, ya jadi manusia. Lah itu yang disebut anak-anak manusia, itulah manusia-manusia raksasa zaman itu katanya. dinosaurus. Dinosaurus juga itu. Raksasa itu. Beda lah dinosaurus mah. Turunannya ini kayaknya dari dinosaurus. Apa dari mana? Nah, kalau dinosaurus itu juga ada lagi ceritanya. Ya, nah. Apa ceritanya Lah, gimana? penciptaan itu ada 6 hari, bro. Di hari keberapa Nah, nih dinosaurus? Iya, tulisannya kan hari. Ya nggak mungkin dong kayak Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Tulisan hari itu. Satu hari penciptaannya Tuhan itu bisa ditafsirkan bisa jutaan tahun. Oh. Menurut hitungan fisika, hitungan kita. Tapi itu kan penafsiran ya nggak sih? Penafsiran siapa? Musa. Nah, itu versi Musa berarti. Lah dia dong yang nulis kejadian siapa? Musa. Ya. Ya kan? Ada orang lain nggak yang selain Musa? Tapi itu kan sebenarnya gini tau, makanya menurut gue berdampingan sama sains. Kenapa? Karena sains tuh membuktikan sebenarnya nggak ada yang salah kalau dibilang itu jutaan tahun yang lalu di bumi itu. Memang bener. Dari mulai awal yang dibilang mereka Big Bang, terus Tuhan menciptakan langit dan bumi itu siang dan malam gelap, dari kemudian ada cahaya. Itu cuman diterjemahkan lewat sains doang. Bahasa yang lebih bisa dimengerti. Iya kan? Kayak gitu. Tapi maksud gue sih itu tetap berdampingan menurut gue sih. Tapi tidak bisa satu. Kalau lu dalamin terus, lu akan menemukan lu seperti yang dimauin sama si ular. Kenapa? Lah, si ular itu kan tergoda. Pengetahuan. Nah, kan yang dimakan kan buah pengetahuan baik dan buruk. Iya. Kan dibilang mati. Kan pada saat itu kan di kitab itu tulisannya sejak Adam dan Hawa makan buah itu, maka mereka sudah mati. Nah, itu mati keilahannya, keilahiannya. Makanya. Tujuannya adalah si iblis itu untuk kita itu supaya menggeser Tuhan.
Oh. Sama iblis kita tuh, mah- kacau. Karena lu Satu. makin pintar, ya lu makin mengetahui, lu makin cari tahu. Sebenarnya bagus, tapi kan yang nggak bisa dikontrol adalah ego lu, bro. Kalau lu udah makin tahu, kalau lu tahu semua, lu pasti merasa orang lain tuh tolol. Betul. Itu aja udah sesama manusia. Apalagi ke Tuhan. Awalnya itu kan yang kagak ada orangnya. Nah, kita harus Kagak ada mengerti, wujudnya. kita harus mengerti cetak biru diri kita. Bisa Anjay. melalui human design, bisa melalui numerologi, Anjay. bisa melalui astrologi, tarot dan bazi. Pak C. Nah ini, kenapa lu harus tahu human design lu bukan dari Alkitab? Kenapa harus dari lu? Di Alkitab human design-nya gimana? Cara? Ini Melawan. Coba jelasin ke gua. Coba jelasin ke gua. Sama aja Jangan blunder Pak. Coba jelasin ke gua. Gua pengen tahu misalnya nih, gua tipe gua karakter gua gimana. Gua baca Alkitab misalnya. Gimana caranya? kita tanya pendetanya yang si Febri yang nanya Nah, itu kemarin tuh. Yang mana? Dia nanya kenapa manusia bisa incest, terus kata pendeta Itu kan baru nggak cerita. menjawab. Murni, manusia masih Iya, murni. itu gimana? Hanya murni mainan kartu. Ya gimana? Gua nanya caranya gimana? jelasin. Gimana gua nanya? Enggak, sebenarnya tujuan human design lu tuh apa? Kan gitu. Mengetahui cetak biru hidup kita, diri kita sebagai manusia. Sebagai apa gitu? Enggak, maksudnya Tujuan hidup. enggak tujuan hidup, kayak lu tuh sebenarnya Kodratnya eh, kayak apa? Bukan kodrat sih, kayak lu tuh sebenarnya tipenya kayak gimana sih? Kayak di pernikahan. gitu. Jadi human design. Anjir, tolol anjing. Enggak ada Pernikahan kami yang nonton 9. Iya, makanya gue pengen tahu. Kalau misalnya di Alkitab ada, ngapain gue beli buku-buku itu anjay? Mendingan gue baca Alkitab ketahuan. Ada kali di Sebenarnya itu bukan opsi ya, salah ya. Tapi kan tadi gue kan menjawab mungkin kayak misalnya human design lo apa? ya desain gue apa? Lu apa? Generator misalnya, Nah, contoh. generator. Ya. Di Alkitab ada kali generator, tapi bahasanya beda, genset misalnya. Parah lu udah kata-kata Alkitab bot. Parah. Lu bilang genset gitu banget. Kagak. Maksud gua gini. Ya, pertanyaan gua. Generator tuh tipenya apa? Generator itu generator. Enggak. Penjabarannya. Penjabarannya pekerja keras misalnya contoh. Di Alkitab ada tuh pekerja keras gitu. Iya. Yakub dapetin istri 7 tahun. Dapat istri kedua lagi 7 tahun. Dia mau dapetin si Rahel. Tapi dia dikibulin sama si Laban. Makanya Laban memang marga si Laban ini berarti parah nih. Anjing. Sekarang si Laban disenggol. Maksudnya Tipu anjir si Laban. lu tinggal mau mencontoh siapa lu kalau lu generator? Ya udah lu misalnya lu siapa? Gua siapa? Enggak, misalnya lu kalau baca di Alkitab, setelah lu baca Alkitab siapa yang kira-kira karakternya mirip sama lu misalnya gitu. Mendekati. Nah iya. Kata orang dia baca kita baca Gua yang Bapak. mendekati. Siapa? Siapa Kalau yang Musa lagi lo ngomongnya. Yesus kayaknya. Sangat Yesus. Yesus napas lu, Mat. Yesus napas. Ya, kalau gua Gapsus. kalau gua mau tahu enggak? Gua siapa? Petrus. Petrus menembak itu. Serius anjing lu parah lu mengolok-olok Alkitab lu. Ini Gua mau lokal kita. Orang gua enggak bilang mau lokal. terus ini nelayan ya. Ya. Oh, seperti Nelayan. nelayan lo. Nelayan. Nebar jala lu tuh suka Nebar jala. Nebar jala. Waktu zaman kuliah dulu lu nebar jala. Gitu bego. Cewek-cewek. Gua bukan effort anjing. Sekarang ngelempar ke lu. Anjing musik anjing. Udah anjing. Menjauh Udah anjir anjing, nggak maksud gua. Maksud gua anjing berisik banget nih air nyala mulu lagi. Ya gua udah balik pernikahan dah, ribet banget ini mendesain anjing. Poligami berarti balik ke poligami. Ada tadi lagi mas adat awalnya. Enggak, udah poligami. Lu intinya anjing lu sayang istri lu aja lah, anjing. Ya Masa itu lu mau pasti. duain. Pasti. Poligami kan nggak berarti satu sayang satu Enggak salah, Bro. Poligami itu enggak salah. Ya, iya emang. Enggak salah. Siapa yang bilang salah? Tapi Yesus bilang lu mengingini di pikiran aja udah berzina kan? Iya. Lu kalau mau nginginin yang di luar istri lu pasti pikir dulu di otak lu dong, mau nih sama dia nih. Ya. Itu udah berzina, jadi udah salah, nggak boleh poligami. Tapi kan dihalalin, Ya, dinikahin. nggak bisa Lu lah. udah jadi istrinya dong secara Surat resmi. terikat ya. Iya terikat Iya, dong. Konsep yang pertama Konsep tadi. Yang pertama tadi terikat jadinya. Lu kalau mengingini tapi lu belum terikat sama sesuatu, boleh.
nggak berzina. Oh maksud lu misalnya gue belum nikah lu tapi gue nih, langsung nikahin 4 cewek- orang si cewek misalnya. lu ceweknya itu yang lu inginin itu bukan istri orang lain. Enggak berzina. Oh Karena lu kan Ya, belum emang begitu. lu belum dia belum menikah, lu belum menikah. Nah, kalau dia misalnya Kan nih dia kayak melengkapi Putu nih. yang hukum Taurat. apa nih kok kayak gue nih. Udah ada bobo apa nih? Mau premi apa lagi nih? Kayak Putu nih misalnya dia menggigili pas itu orang Filipin. Contoh ya misalnya. Contoh. Orang Filipin misalnya dia nggak percaya Kristen. Apa Zina. urusannya anjing? Apa hubungannya? Enggak masalah. Nggak boleh salah. Ya, yang penting orang Filipina itu masih perawan, maksudnya masih single. Masih perawan. Masih single. Masa belum terikat? Berarti kalau misalnya gue mau poligami istri kedua dia belum punya pasangan nggak zina dong gue. Lu kan Punya udah terikat pasangan. goblok lu Nah, punya kalau misalnya istri. gue bareng nih, gue belum nikah misalnya, gue suka sama 2 orang, dua-duanya gue peristri di waktu yang sama. Jadi kan Nggak bisa dua-duanya, nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak bisa lah. Nggak, dua-duanya langsung gue nikahin jadi istri gue. Jadi gue langsung poligami. Iya. Boleh. Ya boleh kan? Boleh. Ya udah. Iya. Boleh Karena nggak terikat sih. Dua ceweknya itu masalahnya udah terikat belum? belum, Ya udah, belum. aman. Kalau 10 bisa juga Bisa berarti. kalau lu kuat. Kan kalau di itu katanya kuotanya 4 doang. Ayo goblok anjing. 4. 5. Coba lo chat GPT. 4 anjir. Kuota 4. Kuota poligami 4. di Indonesia. Iya di Indonesia. Iya, di Ya anjing Indonesia. Adit bangsat kecepet suaranya. Tai si Adit. Pokoknya 4. Gue serem banget ini. Gue mau bertetangga dengan mereka anjir. Kagak Emang di sini ada intinya. poligami. Intinya lu dilengkapin lagi sama Paulus, Bro. Kan kita perjanjian baru kan Paulus Rob 4 Sugandi. doang Injil. Ditulis sama Sisanya kan- Paulus. kan ada 66. Perjanjian baru itu 27, perjanjian lama itu 39 kitab. Ini di kitab non Katolik ya. Ya. Kalau Katolik kan ada Deuterokanonika tuh. Ya. Nah, di 27 perjanjian baru itu 4 itu punyanya Injil. Sisanya kan Paulus punya. Yang menulis tuh dari Roma sampai ke Wahyu. ya enggak 3 kitab lain tuh udah sesuai namanya lah kan ada Petrus, ada Yohanes. Iya. Terus ada Wahyu tuh ditulis sama Yohanes. Maksud gua di situ ada pelengkapnya tuh. Nah, lu baca aja dah tuh. Pasti ada tuh pelengkapnya, nggak boleh. Makanya diatur di Efesus tuh ada masalah pernikahan tuh. Suami kepada istri, tunduklah istri kepada suami dan sebagainya. Nah, itu mungkin udah diatur tuh di situ. Makanya di situ tuh poligaminya dilarang tuh. Kalau di Dohot Di ND, di Dohot Paulus. ND ada. Hah? Dohot ND. Buku Itu kan ada anjing itu itu cuma kan- bahasa doang goblok. Itu kan lagu-lagu. Oh, itu lagu. iya buku ini lah. Salah pula. Gitu. Nah, Jesus, you're jadi the poligami light. terserah lu lu mau poligami apa kagak. Iya. Nggak masalah, tapi Nggak bisa sih yang gua. masalah adalah Nggak bisa kalau istri lu Goblok, nggak bisa. bebal kan Katolik nggak bisa, coy. marah maksudnya kan jadi nggak sejahtera. Lah lu udah berjanji di depan Tuhan, itu doang yang dipegang sama kita. Tapi kok di Protestan boleh nggak istri 2? Nggak boleh lah. Nggak boleh kan? Nggak boleh lah sama. Nggak boleh. Itu aturan gereja ya. Itu kayaknya Begitu. aturan. Kalau di agama lain? Enggak, kalau di Islam Boleh di Hindu Ada boleh. 4. Di Hindu Boleh. boleh. Di Hindu gua enggak tahu. Nggak tahu deh gue sih, nggak tahu juga nggak tahu. Di gua- Lalu di gua Hindu nggak lu bisa. nggak tahu Bali? Enggak bisa, gua kan udah di Vatikan catatan kartu keluarga. Gue juga udah ada, tapi gue masih Protestan. Gue kartu keluarga gue ada di Vatikan, coy. Nah, ya udah. Kalau Oh gue gitu ya. Kalau Iya. Katolik tuh dikirim ya? Iya dikirim lewat JN. Nah, serius Makanya nyampe dikirim. lama. Terus dikirim emang. Dikirim. Kan kita punya database kartu keluarga khusus Katolik, kartu keluarga Katolik yang based on Vatikan. Nah, tapi lu tau nggak kenapa Kuning. gue tuh hampir apati sama sistem keagamaan? Kenapa? Salah satunya yang baru gue baca tuh, Apa? Romove. Apa tuh? Mana gereja Katolik Siapa itu? mendiami Romove? Romove kan berhubungan sama biarawatinya. Oh. Romo ditutupin sama kardinal. Itu yang di Jakarta. mana sih yang di Bogor? Berita-berita yang baru ini. Yang Bogor ya? Gue nggak tahu dari daerah mana. Oh, enggak tahu. Tapi kan itu kan merusak internal umat. Apa Romo. fondasi lo. Iya, iya. Fondasi cuy. Kaul apa sih itu bahasanya? Kalau dia nggak boleh nikah. Kan Kalau ada 4 kaul tuh. apa aja? Kalau Romo Apa aja? ada kaul kemiskinan. Lah, lu Katolik gimana Ya anjir? kan gue bukan Romo, enggak apa lah gue gitu-gitu. Lah, lu kan pernah jadi putra altar anjir. Altar bukan Romo Ya, anjay. tapi kan lu sekolah Katolik anjing. Lalu juga Tahu. sekolah Katolik. Tapi kan lu mengalaminya di gereja. Jadi kaul apa itu? Lupa gue. Kaul zina. Iya kaul zina. Pokoknya dia nggak boleh nikah kan. Nggak boleh nikah. Tapi dia kan berhubungan sama Udah jelas biasa susternya. Ya itulah. Plus Berapa orang deh plus gituin? ini anjir apa kasus LGBT
di tubuh Katolik. Mengerikan. Itu banyak juga. Tapi selalu kayak gitu mah selalu ada aja nggak sih, namanya manusia nggak sih? That's it bro. Makanya agama itu ciptaan manusia. Tuhan tidak menciptakan agama bro. Loh, hai lo. Berarti kita Kristen itu kan bukan agama. Kristen itu adalah sebutan orang yang mengikuti Kristus. di KTP lu tulisannya agama. Agama. Mana buktinya Dit nggak valid lu? Benar, Dit, benar. Terus lu harus memberikan persembahan nggak? Perpuluhan lu, Perpuluhan. Lu dari awal rekor lu perpuluhan berapa? Lu berapa? Gua kan gak perpuluhan. Gue pernah. Gue ininya gua aja, seikhlasnya gua Gue aja. pernah sekali perpuluhan gue Rekor. Nanti Goceng. disensor gak? Enggak lah. Kalau perpuluhannya dia Sensor. goceng berarti dia gaji 50 juta. 50 juta, iya. Gampang, easy. Tinggal kali aja 10. Goblok. Kan tadi lagi pas perpuluhan dulu. Gaji pertama gua. Berarti sekarang udah 80 juta gaji ya? Goblok. Bukan tolong. Enggak cuy. Pajak. Bisa jadi dia perpuluhannya itu 5 tahun dikumpulin. Oh, akumulatif. 5 tahun bagi Berarti 10 60 bulan anjing. Berarti Kan per bulan gajian. iya. Kan per bulan kan sepersepuluh dari penghasilan. Penghasilan per bulan. Berapa Dit lu per bulan Dit? Gaji pertama UMR, gopay gua. Emang UMR? Puluhan lah. Ah, ini beda lagi loh di Kristen loh. Iya. Di Protestan beda lagi loh. Gaji pertama tuh buah sulung. Berarti semua harus itu lu beda, kasih. gua nggak tahu. Gaji pertama dari pekerjaan pertama lu itu disebut buah sulung. Itu pernah gue. Kalau perpuluhan, lu itu setiap lu menghasilkan sesuatu lu kasih 1/10-nya. Nah, gua enggak tuh. Kan gitu kalau mau ikutin aturan. Buah sulung lu kasihnya ke gereja berarti? Gua enggak belum. Ya kalau ngasih. aturan. Nah, ini permasalahannya. Apa? Memberikan kepada Tuhan. Tuhan Nah, itu siapa? tapi karena agama membuatlah dia jadi melewati gereja, Iya, Kris. ya kris Iya. dan segala macam bank yang ada. Riba. Betul. Kalau mau lu mengelola duit jemaat, lu harus siap diaudit. Masalahnya berapa banyak gereja yang bisa diaudit? Nggak ada. Enggak kan gereja ada. Enggak, gereja ada laporan ini kok tiap Laporan Dari keuangannya mana? setiap laporan minggu, keuangan tiap sama minggu. dewan. Kalau gereja, kalau gue dewan tapi paroki kalau lu ada, kayak misalnya gereja-gereja, laporan misalnya gitu. gereja-gereja di mall-mall emang ada nggak ada laporan keuangan ya? Nah, enggak gini. Iya betul. Kayak gereja- Nah, itu benar. di mall, Itu mall. benar. Kayak gereja-gereja yang Bener. ngelakuin Emang gak ada laporan? ibadah Nggak ada. di stadion emang Nggak ada tuh, makanya Nah, gembala sidangnya tapi- Elvi. Lebih parah lagi. Apa tuh Elvi? Lah lebih parah Tas lagi. Elvi. Lu tau Kurang nggak? banget ini. Sekarang gua. Jujur. Lu tau nggak? Sidang yang sering di GBK pakai Elvi emang. Iya. Gue gak ngomong di GBK, stadion Lu bilang GBK. Stadion, gue ngomong stadion. Nih, sekarang gua Ya udah, tanya. Stadion apa emang? Stadion Gua tanya. Manahan. Stadion Mandan Solo. Ya tinggal cari aja di Solo gereja yang di Nih, gua itu, tanya. Stadion Manahan. Gereja Katolik, AKBP dan sebagainya berbagai macam oikumene itu bayar pajak nggak ke negara? Nggak tahu. Enggak, karena non-profit organizations. Non-profit organization. jadi nggak nyetor ya? Oke. Diaudit sama auditor independen nggak? Enggak, karena non-profit. Oh, kalau non profit nggak diaudit ya? Enggak sih, seingat gua enggak. Kok bisa? Kenapa lu ngelola dana yang udah bermiliar-miliar, ratus miliar anjir? Kok bisa lu nggak diaudit independen? Karena tadi non profit tadi itu ada aturannya nggak sih kalau di Indo? Ada ya? Oke, kalau Ada sih non aturannya. kalau non profit itu duitnya kemana alirnya? Buat operasional kalau nggak Operasional. tahu gue. Operasional. Operasionalnya itu buat mengembangkan gereja atau mengembangkan lagi meeting Put. atau mengembangkan sekitarnya. Oke. Mengembangkan sekitar ya? Iya. Oh, bikin bangun gereja baru, renov. Oh, bukan itu mengembangkan gerejanya. Mengembangkan sekitarnya itu orang-orang yang di sekitar gereja lo itu, di sekitar gereja itu berkembang nggak, sejahtera nggak hidupnya? Gampang aja, dia ngejalanin 3 misi gereja nggak? Diakonia, marturia, sama satu lagi apa tuh? Koinonia. Apa namanya, kaum marginal itu banyak nggak diselamatkan? Tapi gue sering dapet ini minyak, Manaim. sembako. Kagak. Manaim marah-marah. Korupsi juga anjing. Gue pernah tuh di tempatnya si Epot kan. Udah cerita 1000 kali lu pura-pura pingsan kan, dipaksa pingsan. Ya anjing lu Gara-gara cemburu, bahasa ceritain roh. tolol banget Febri anjing. Ya gini, ya Lu dapat beras sembako dari mana? dari Arnoldus gereja dikasih gue sama lingkungan. Betul. Nah, itu bagus. Masalahnya yang Protestan ini. Oh, nggak tahu sih kalau Protestan. Kebanyakan. Tapi kalau gue nggak tahu ya, kalau di gereja gue kita ada namanya kas diakonia nih.
kas diakonia dipakai untuk sekitar. Jadi misalnya, let's say kayak misalnya Anak muda ya. diakonia nggak boleh dipakai untuk kegiatan ini. Oh, nggak boleh. Dia dipakai untuk nyebarin lagi. Hah? Kayak misalnya lo tuh butuh ke masyarakat, misalnya let's say masyarakat lagi butuh untuk merbaikin gorong-gorong. Oh. Nah, itu pakai duit diakonia tuh Kemana kirimnya? ke masyarakat, ke RT lingkungan. Wah, RT-nya kalau korup gimana? Bahkan tolol kan ada ya urusannya dia, yang penting ada Yang ada penting itu budgetnya. disalurkan. Oh. Terus kayak misalnya ada orang sakit. Kayak misalnya kemarin ada buat apa? Sakit. Bukan, sakit udah pasti. Orang sakit udah pasti. Enggak, Orang kayak saldo? ada lingkungan buat Lingkungan ini. apa? Idul Adha. Oh, acara keagamaan. Ya. Oh, di sekitar ya, buat Oh, itu dampak ada ya. diakonianya. Oh, itu sekitaran gereja ya? Sekitar gereja kan, Tapi- makanya Epot bilang sekitar gereja. Bukan setoran gitu. Ya iya dong, Enggak. tahu masa gerejanya ada di Bekasi dia nyumbang ke Sulawesi. Jauh kan kan. ada cabangnya di sono. Ada yang kayak gitu kan? Tapi kan dia cabang Sulawesi. Ya Bukan lewat cabang sana lah, kan Bekasi. ada gerejanya di Sulawesi, Ekumenenya. Ya, Enggak, jadi- tapi nggak tahu sih kalau di kayak kalau gue misalnya ada romo lagi mau bangun gereja di Sulawesi, dia keliling gitu, mimpin ibadah, terus kayak kita dari gereja ini lagi mau ada renovasi apa, Kita terus sumbangan. kita jualan ini di depan, kita bagi-bagi Benar itu. yang kayak gitu-gitu. Ah, itu sering banget di Nah, gua. yang sekarang yang nggak kelihatan tuh kalau yang gereja-gereja yang di mall-mall itu diakoninya tuh nggak kelihatan. Oke, kopi Calf. Ini biarnya langsung. Gitu. Nggak kelihatannya gimana, Ustaz? Maksudnya yang tadi Apat bilang, nih lu udah punya duit. Terus duitnya misalnya kayak ada ini lo yang sakit nih, Ah, lingkungan lo yang sakit. ah. Dia datang nggak ngasih? Dia datang tapi harus bayar. Enggak, maksudnya dia enggak. Enggak. Dia datang nggak ngasih uang gitu Ah. untuk biaya pengobatan misalnya gitu. Itu salah satu diakonia tuh. Kalau misalnya itu tapi gereja di mall lo tahu, emang lo udah di dalamnya. Lo kan nggak Kan tahu. gue pernah punya mantan yang gereja di mall. Hah? Gue ikutan. Emang mantan lu pengurus di gereja mall itu? Udah ngomongnya pakai mikrofon. Kan kedengeran ya. Blow on. Tapi sekarang nih gereja gua ini lagi menerapkan beberapa persen masuk ke dana kas pusat agar pendeta-pendeta yang di daerah-daerah juga bisa mendapatkan hak Layak ya. layak sama kayak di kota-kota besar. Oke. Namun Hmm. kan kita cuma bisa memantau laporan keuangan yang Kelihatan. yang kelihatan di gereja kita doang dong. Iya, iya. Ya kan kelihatan tuh dia penerimaannya berapa, pengeluarannya Ah. berapa, which is bagus, which is good. Nah, yang di pusat ini yang nggak ke-reach sebenarnya. Oh, karena terlalu jauh jaraknya. Heeh. Ya gimana cara organisasinya merapikan itu kan sebenarnya ya nggak sih? Iya. Tapi maksudnya lebih transparannya di pusatnya ini. Ya, begitulah. Iya kan? Masalah transparansinya itu kan. Iya. Nah, ini gereja kan sebenarnya ada dewan-dewan yang setiap minggu tuh ngasih tahu sumbangan Ada kolektor atau apa gitu. Tapi itu semua sebenarnya sama aja menurut gua, kenapa kegagalan sistem yang dibuat manusia ini itu menciptakan ini semua terjadi. Maksud gua, kalau memang Katolik itu bagus dari dulu ya pengikut Kristus, nggak mungkin ada Martin Luther, Hmm. nggak mungkin. Pasti Kalau ada Martin aja. Luther itu bagus, nggak mungkin ada Calvinis, Hmm. Calvin, nggak mungkin ada ini yang lain. Renaissance ya. Hmm. Iya, semua Mormon? Nah, Yehova. terus habis itu nggak mungkin ada gerakan-gerakan Tapi bisa- karismatik. Tapi bisa jadi karena egonya sendiri-sendiri yang dibawa juga. Enggak, karena menurut gue itu emang buatan manusia. Iya. Tapi emang sekarang banyak banget sih gereja-gereja baru ya. Lah, lima coy. kakak jadi gereja baru. setiap- Apa tuh? Oh, ya lima semua kartu agama, keluarga. bro, semua agama menurut gua. Lima Setiap kartu tahun. keluarga. Semua Pasti agama. banyak gereja baru. Nggak, kalau gitu gimana sih cara bikinnya? Misal Nggak ada caranya. Nggak ada Langsung caranya. aja lu kalau berkumpul di situlah aku hadir katanya. Iya. Iya benar. Ya benar. Menurut agendanya apa ya? Maksudnya gampang ya. instead of dia join ke sebuah gereja yang udah settle, Nih, berkontribusi di nih, sana. Ada satu gereja di Bojong Menteng.
disebut Sebut. tapi gak apa-apa. Gak apa-apa. Enggak sih? Enggak apa-apa. Gak apa-apa. Udah Enggak lah, lu sering pelayanan ke sana ya? Gara-gara gembala sidangnya berantem kakak adek. Berantem sama siapa? Kakak adek kandung bikin gereja sendiri-sendiri, satu di dekat Santa Lucia Lah? satu di Bojonggede. Ada gak percaya? Jembatan bagi dua dong. Hah? Iya, Jembatan kalau bagi gitu dua. Jembatan bagi dua. Nah kan sama hal yang di Jembatan 5. Hah, jembatan Di Jembatan 5 kan menjadi Kemang Pratama. Oh, enggak tahu. Lah itu dari Jembatan 5 bro. Gua enggak tahu itu, gua enggak tahu itu. Itu gua enggak tahu ya. Enggak lu kasih tahu, Dit. Gua enggak tahu Sekarang lo kasih tahu. Itu karena emosi dengan Jembatan 5 Kenapa emosi? menjadilah HKDP tapi di masih- Kempret. Tapi masih pagaran, di barat pagaran. Pagaran tuh apa? Pagaran tuh masih dinaungi. Iya. Betul. Oh, yang penting nggak pisah. Tapi kan ntar lagi pisah, yang malah satu gereja di ruko lagi. Bukan gedung sendiri. Tapi masih di ruko yang Kempret. Tapi ya maksud Yang gua hema. Kemang 5. Oh, Bang. Jadi maksud gua iya, itu kan jembatan sono semua, ada Jembatan 5 bro pecahannya. Tante gua di situ. Nah, iya, jadi maksud gua begitulah agama. Padahal apa salahnya lu cuma tinggal percaya Yesus, udah lu nggak usah menghakimi dan mengejek orang yang nggak usah cuy. Enggak Yang sih, gua yang nggak salah nggak usah juga bilang yang nggak bisa salah itu salah, kan goblok. Emang ada yang bilang? agama cuy. Ada yang bilang kalau nggak bisa sablalala itu Iya. salah. Iya. Lu merasa orang paling terhina cuy kalau di salah satu gereja lu nggak bisa Karena? ya lu nggak bertumbuh. Rohanianan lu. Kan nggak bertumbuh. Lah kayak gua aja, gua nggak bisa rebah. Nah, iya lu Disuruh bikin- rebah anjing. Gimana Dia bawa tolol menurut kaki. gua. Perintahnya gimana yang dulu dibisikinnya gimana, Pak? Gini gua nih. Jadi nih ya, jadi kan ada di sekolahnya dia 200 di sekolah 200 cerita anjing gini terus. Ini tuh lagi Valentine. Iya. Lagi oke. temanya Valentine, katanya dia gini. Siapa yang punya apa namanya dosa mengaku di hadapan Tuhan gitu Oke. kan. Hah, kok Valentine mengaku dia Iya, siapa yang pernah dosa zina, dosa segala macam ngaku gitu. Oke, terus Banyak orang muntah-muntah. Kata gua anjing, gua pengen beda-beda tapi isi muntah. ada paku. Tolol anjing sekutu bangsa Ada yang- muntah sama Ya, lah. tapi ada yang nangis tau kata gua. Terus Waduh, gue pengen nih bisa nangis atau enggak gue pengen bisa muntah gua gitu kan. terus. Terus akhirnya banyak yang rebah tahu. Rebahnya itu kayak rebah memang. Rebah tiduran. Jadi langsung kayak set gitu. Ya, ada Oke, pingsan. pingsan. Terus Bukan duduk terus rebah, bukan. enggak pingsan. Terus Kayak pingsan gitu. terus ada kakak-kakak yang nyamperin satu-satu. Gue kan gini kan. Yang nggak jatuh kan? Yang Yang nggak disamperin yang jatuh. nggak jatuh. Kenapa Kalau sih gue dia nggak jatuh? dipegang tau, dipegang gini. Nah, terus Dia pakai shalabala yase ke kuping lo, ke kuping lo. gua. Terus Terus dia bilang, "Dek, jangan dilawan." Dalam hati gua nggak pernah ngelawan. kecuali orang tua. Gua gak ngelawan apa-apa nih, mohon maaf nih. Kata gua ya. Kecuali Kata orang gua, tua. jangan dilawan, buka semuanya Dek. Iya Kak, gua gituin. Iya Nah, Kak. Terus gua berdoa. Terus diginin kepala gua. Ah. Dibilang lagi, Dek, jangan dilawan. Wah, dalam hati gua ngelawan apa? Oh iya, jangan dilawan tenaganya. Langsung kena instan karma dia batuk. Jadi dia pengen menjatuhkan lu sebenarnya Iya, Pep. Tekanannya. Tidurlah gua. Gua nggak mau ini. Tidur. Tidurlah gua. Terus Ini gua nggak bohong. habis tidur. Tidur. Ini gua nggak bohong ya, gua nggak ngejekin ya. Orang itu ngejek Ya, jelas. samping kaki gua bau banget. Samping kakinya. Kakinya bau banget karena nggak boleh pakai sepatu dulu ya kan. Oh. Terpalnya itu. Kaki gua langsung duduk lagi gini. Kayaknya, Kak, kamu kenapa? Kok nggak ini gitu? Gue bilang bau kakinya. Kata gue boleh lah saya gak kelawan. Tapi untuk ini saya gak nego Kak. Ini baunya parah banget gak ditolong nih. Tolong. Akhirnya mau tau nggak? Akhirnya mau tau nggak? Pas gue buka mata karena kan gue harus diri lagi. Buka mata, Terus cuma tinggal beberapa orang doang yang berdiri. Salah satunya gue. Anjing, gue berdosa banget nih dalam hati gue gitu. Anjir. Berarti beneran tidur semua itu. Rata-rata coy. Gue nggak tahu Epot ada di situ ikutan tidur kali. Gua gak ada anjir.
Ini tuh tahun berapa anjing lu? Itu di mana sih? Mana ini? Di sekolah Depot. Habis itu dibagi ini nih. Top warna pink dilempar-lempar. Tapi ini yang beng-beng kayak beng-beng gitu, Beng-beng. yang coklat. Ih, anjay. Warna pink. Anjay. Ya begitulah. Maksud gue makanya itu kan stigma dan bahkan menjadi dogma. Ya lu percaya Yesus aja udah selesai bro. Oke. Nah, Tidak peduli apapun gerejanya ya. jangan Nah, pukul Berarti susah sekarang orang. gereja ini udah model bisnis dong. Lah jelas Udah itu. jelas itu mah. Itu jelas itu. Udah jelas itu mah. yang apa namanya? Lutheran juga banyak kok. Bisnis paling menguntungkan Pendetanya tuh kayak bisnis saya. agama, coy. Agama bro. Kacau ya. Karena manusia masih percaya begituan. Dan bisnis yang paling menguntungkan adalah agama. Dan kedua keputu, tarot, human design dan sebagainya. Orang masih mau diatur bro. Karena orang masih kayak orang-orang sekarang itu emang gak punya pegangan hidup. Tidak coy. mencari arah ya. Setidaknya gue Iya. nggak bawa Tuhan, nggak bawa Ya udahlah, agama, ya kan? bisnis itulah. Iyalah. Kita ini Jadi, ada 4 kakak ya, kurang satu kakak lagi ya. tanpa resepsi ataupun adat, jangan takut bro. Lah, Nikah resepsi aja, sama adatnya bro. belum dibahas tadi. Ya udah intinya lu menikah aja, lu Ya. aja menikah aja. Menikah itu aja lu bahkan sebenarnya kontrak, bro. Lu kontrak finansial dan juga kontrak materialistis, bro. Materialisme sama istri lu. Menikah kalau lu nggak resepsi ntar diomongin pasti sama keluarga lain, sama tante-tante, sama om-om. Betul. Ya dimana aja sih emangnya pas anak lu sakit keras mereka mau bantuin Iya. semuanya. Terus lu beras yang beliin mereka kan kagak. Lu ngapain maksa-maksain adat sama nikah? Nah sekarang anak lu nanti. Nah ini kejadian bro sama opung gua almarhum. Kenapa opung lo? Opung dari bokap lo berarti. Dari nyokap gua. Pasti yang meninggal gak dikata. Adeknya Masa opung gak boru dikata? gua, adeknya opung boru gua. Dipala-palain bro. Pala-pala apa? Dipala-palain tuh dipaksain lah kalau bahasa Bataknya tuh. Oh, dipala-palain tuh dipaksain. diada-adain tuh. Oh, duitnya maksudnya. Iyalah buat tulang gua nikah. Itu tadi nggak mampu, maksudnya duitnya nggak ada tadinya. Ngutang kok bahasanya. Oh. Orang tahu ke nyokap gua ngutang sampai ke ngutang sih. Itu kan tulangnya nyokap gua dong. Ya kan tulangnya nyokap gua. Anjing ngutang kemana dibuat nikah ngutang? Berapa tahun pernikahannya coba lu tebak? Umurnya si itu apa? Umur pernikahannya? Setahun. Umur pernikahan. 2 tahun. Setahun. Di anjing, Benar gua tebakan gua. Udah Balik ke kampungnya. cerai maksudnya. Sunan Tulang itu. Cerai. Awalnya kagak cerai, nggak tahu sampai sekarang kayaknya belum cerai-cerai. Cuman katanya udah pisah aja. Bisa ranjang dong tapi nggak cerai. Bisa ranjang tapi nggak diurusin cerainya. Itu nikah adat Mungkin tapi. dia takut sama adat sama ini juga apa Hukum adatnya. agama. Oh agama. Oh, Ya kan agama. nggak boleh cerai kita. Iya kita nggak boleh. Tapi kalau misalnya cerai gitu di adat bisa ada adat cerainya nggak? Iya ada tuh kumparan Batak tuh. Lu Ada nggak boleh cerai, tuh ada nggak bisa cerai sih sebenarnya. Enggak di adat Batak itu kita ada Bisa cerai, perceraian. ada. Oh ada. Ada. Setahu gue nggak boleh malah nggak bisa. Adat Batak ada mengatur. Cuman lu ada penaltinya. Hah? Penalti bayar Ada iya bayar. ke kepala adat. Ke Yang suku. lu ceraiin. Oh gitu ke pihak Mm-mm, ceweknya kalau mm-mm. Oh. Ya pihak ceweknya keluarga besar ya berarti ya. Gitu. Senilai sinamot atau apa gitu. Ada. Anjir, Gua pernah senilai sinamot. Gue pernah baca pernah lihat di Instagram tuh postingan Batak tentang perceraian. yang diadatin Batak itu. Ini kacamatanya adat Batak ya. Yeah. Kacamata adat Batak Yeah. itu nggak usah bawa-bawa agama. Oh. Jadi kacamata adat. Kalau agama kan udah nggak boleh tuh. Iya, Boleh, kalau udah agama clear kan itu jelas. clear. Tapi kalau di adat ternyata harus ada acara adatnya. Iya kan adat kan lebih tua daripada Kristen masuk ke Indonesia. Adat Batak ya. Oh, iya, Kristen iya. masuk ke Indonesia kan Baru tahun Tapi berapa gimana itu? gitu. Tapi Memensen. keluarga besarnya Marga sama Oso datang semua gitu. Bisa jadi Kayak gitu. nikahan. Iya. Anjay. Bayar. Tapi gak pernah lihat sih gua. Ya maksudnya iya nggak iya. tahu ya. Di mungkin karena di lingkungan kita nggak ada yang kayak gitu. Iya. Ya kan ketakar kali siapa yang cerai, gue juga gak ada yang cerai sih. Nah ini Iya kan sih. baru nih tulang gue ini, tapi itu kan nggak ada cerainya. Itu kan kayak pisah ranjang doang ya. Nah tuh. maksud gua resepsi itu adat Batak tuh harus ada tuh nikahnya tuh dipaksa-paksain. Anjay. Coba, kan? Berarti Cerai begitu. dia ngutang setahun lunas itu langsung. Mana gue tahu dah. Sesuai kapasitas mungkin ya. Betul. Betul Sesuai sekali. kapasitas. Tapi lebih parah lagi menurut gua sih lebih baiknya uang lu semua segala macam yang bahkan hitungan 20 juta deh misalnya deh. Nabung aja lu, masukin ke BBCA. Growth satu Growth tahun itu. 6%. Iya, buat 9.000 hidup makan. beli di 9.000. Ngalahin inflasi. Iya. Gila. Udah lu cuma diberkati gereja aja bro, selesai. Udah Lu emang susah lu gak sih pengakuan ngomong dari sama manusia. ngomong sama adat gitu susah jir gimana lu? Ya lu ngomong? siap-siap Wah, di
cancel aja. Iya di cancel. Di cancel tuh diapain? Dicuekin. Dicuekin. Tapi emang lu kalau nggak bisa, lu kalau nggak adat, lu di acara keluarga itu lu nggak bisa ngomong. Iya betul. Ya lu mau ngomong apa? Ya kan Paling congrats gitu-gitu. orang Batak doang. itu hidupnya adalah ngomong, bro. Iya, di depan. Semua acara orang Batak itu harus ngomong. Ngomong apa aja? Jadi kebanggaan apa aja. Apa ya lu harus ngomong? Apa aja lu Berarti ngomong. kalau Selamat Natal dan Tahun Baru untuk kita semua. Nah, Nah. biasanya yang pertama tuh. Berarti kalau misalnya lu jadi orang Batak dan gagal, nggak bisa ngomong dong. Nggak bisa. Makanya lu jangan jadi orang Batak gagal anjir. Lu pertama adat lu kalau lu berkeluarga tapi lu nggak adat, lu masih dianggap single. 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 Iya. Terus satu makanya lu nggak punya hak untuk ngomong karena lu belum berkeluarga. Yang kedua, ini nggak ada adatnya, tapi umum. Umum dalam artian apa? Udah nggak dong hepeng, udah lu, udah. Kalau lu cuma naik Supra, udah diem lah. Situ udah diem lah. Gitu. Kasian banget Batak Nggak miskin. bakal berarti. didengar. Gimana gua? Kasian banget Batak. Ya miskin itulah bro. Kalau lu Pajero sama Supra lu bandingin, beda bro. berarti. Tapi harusnya sebagai keluarga kan lu membantu nggak sih? Biar lu bisa. Ada yang ngebantu Iya, ada, masa tapi lu enggak. nggak Lah kopi dulu lah kita. Dalihan Natolu itu sebenarnya bagus. Makanya bisa jadi karena gini dalihan Natolu itu bagus tau. Kenapa? Nih, misalnya nih contoh ya. Contoh. Gua sama kakak gua nih. Gua sama kakak gua. Misalnya nih kakak gua suaminya si Mas Agus Susilai Agus. Ah. Dia punya perusahaan 700 melintir, kayak melintir. Yes, Dan nih, Mas Agus. Tajir melintir. nah tajir melintir. Tamil. Nah, terus dia nikah adat lah ya, misalnya nih adat. Terus gua adat juga nih nikah, motor gua Supra doang. Iya. Dia harus dengerin gua. Iya, itu dalian tolunya. Oh. Si Lai Agus harus dengerin gua, Karena harus lu lebih tinggi posisi mengampu gua, kedudukannya. menganju gua. Oh. Karena gua hula-hula, Iya. tulang. Harus dihormatin. Untuk anaknya itu, tapi gue di keluarga istri gue udahlah motor gue Supra misalnya, terus Ampas dia lu, punya ampas. dia punya adik atau abang laki-laki, Iya. terus gue datang ke mereka, terus mereka mobilnya Pajero, udah makin gak dilihat gue, makin gak dilihat gue. Kecuali lu Hotman Paris, bebas. Gue boru kan, Iya, gue baru boru. Hotman Paris ya mau ceweknya banyak juga nggak apa-apa. Kesimpulannya status lah Iya intinya. status kan. Hotman Paris aja kan Ngopi kita. Jadi menikahlah tanpa perlu pusing. omongan Menikahlah orang. dengan orang-orang soleh. Jika ingin memakai adat, solehot. ambil segala konsekuensinya. Betul, jangan ngutang. Tahu mulu.